سبيل الدموع سبيل مريح. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah hari Senin kembali dan sekarang waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oh ya teman-teman, sedikit memberitahukan tentang skema di minggu sekarang. Insya Allah di minggu sekarang kita akan melakukan ujian tengah semester. Nah teman-teman, dikarenakan Mr. Farid memegang 6 kelas dan dalam waktu yang bersamaan, maka Mr. akan membaginya ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah sekarang, UTS akan dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 2, sedangkan besok itu dilaksanakan bagi kelas 3 dan kelas 4. Dan hari Rabu kelas 5 dan kelas 6. Di hari Kamis itu untuk kelas 1, 2, 3 akan melaksanakan UTS Arabic Language. Dan untuk hari Jumatnya insya Allah Mister akan mereview semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan hari ini ya. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk kelancaran dan keberkahan ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Oh ya teman-teman, sedikit flashback mengingat materi yang sebelumnya. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana caranya bertayamum. Teman-teman, tayamum menggunakan debu yang kering dan suci yang telah kita ayak secara halus. Kemudian untuk tata caranya itu ditepukan dan kemudian diusapkan pertama ke muka dan kemudian tangan sampai ke siku. Nah teman-teman, dan untuk setelah kita melakukan tayamum itu tidak perlu dibilas dengan air. Kecuali ketika air sudah ada, kemudian cukup untuk berwudu, kemudian kita mengganti tayamum kita dengan wudu untuk sholat selanjutnya. Dan kemudian tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Oke, teman-teman masuk ke materi yang sekarang. Sekarang kita insya Allah akan belajar tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dari 25 nabi dan rasul. Nah teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam adalah awalnya seorang yang kaya, tampan, berkecukupan, sawah dan ladangnya itu banyak sekali, bahkan ternaknya juga banyak. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki berupa istri yang soleh dan cantik dan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala agar memberikan contoh bagi kita, kemudian menguji keimanannya Nabi Ayub alaihissalam, itu diberikan cobaan berupa Nabi Ayub alaihissalam itu diambil semua kekayaannya. Dari tadinya kaya menjadi jatuh miskin. Kemudian anak-anaknya juga setelah jatuh miskin itu meninggal dunia. Setelah itu juga teman-teman, Nabi Ayub setelah jatuh miskin, anak-anaknya meninggal dunia, kemudian Nabi Ayub juga dibuang ke pinggiran kota karena mengidap penyakit yang langka, yakni gatal-gatal, panas, kemudian bisul, kemudian juga ada beberapa, menurut pendapat ada beberapa juga penyakit yang lainnya yang tidak bisa dijelaskan. Karena itu Nabi Ayub alaihissalam dibuang keluar kota karena warga takut tertular. Tetapi Masya Allah istrinya sangat setia melayani dan mendampingi Nabi Ayub di saat susahnya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan penyakitnya awalnya. Dan kemudian karena penyakitnya itu sudah menghalangi beliau untuk melakukan ibadah, maka Nabi Ayub pun berdoa, "Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ikhlas terhadap takdirmu, tetapi tolonglah karena penyakit ini ibadahku menjadi terganggu, maka sembuhkanlah." Maka Nabi Ayub pun disembuhkan oleh Allah. Terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya. Dan kemudian
Allah berkata, setelah kami berikan cobaan, maka kami kabulkan doanya tersebut dan mengembalikan juga ke anak-anaknya. Artinya, Nabi Ayub alaihissalam setelah anaknya wafat, meninggal itu mempunyai anak yang baru. Yang Masya Allah lebih soleh dan soleh dari anak sebelumnya. Lebih membanggakan hati karena setelah diberikan ujian oleh Allah, maka Allah akan memberikan kita hal yang lebih nikmat, hal yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata apapun cobaan yang kita terima itu masih di bawah levelnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu seorang yang sabar, seorang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sangat menerima takdir dari Allah. Dan kemudian tidak lupa juga untuk berikhtiar dan didampingi oleh orang-orang yang memang selalu mendukungnya. Nah teman-teman, untuk challenge hari ini silakan teman-teman catat seperti biasa 5 poin yang bisa teman-teman dapat dari video yang Mister bagikan ini. Tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 ini. Mister harap kalian semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian, terutama dalam hal belajar. Oke teman-teman, sekian dari Mister. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.